Sekian lama menanti seseorang, cinta yang ku nantikan pada hari Rabu. Terlepas dari kesadaran, rasa yang dipaksakan, cinta yang ku nantikan tak Saudara-saudara, ini tahun 2010. Ya, tahun 2010 setengah. Jadi kira-kira 50 tahun jaraknya dari zaman tuan-tuan hidup. Dan selama 50 tahun terakhir ini banyak loh kemajuan yang didapat oleh manusia. Politik maju, ekonomi maju, seni musik maju, dan seni sastra tentu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pokoknya kegiatan kebudayaan mengalami kemajuan, terutama ilmu eksakta. Yening tahun ono aku ngenteni tetap kamu marang mego sontak kopi bawa tahu janji-janji kosek. Tapi kenapa yo cinta tidak mengalami kemajuan? Kenapa, Mas? Walah, ya tentu cinta itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Cinta itu lama-kelamaan berkembang menjadi semacam ilmu yang pelik dan rumit, suatu lapangan keilmuan yang menarik meskipun agak ruwet. Tentu yang saya maksud ini adalah cinta antara dua orang manusia. Romantis tenan. Dan bukan cinta antara dua ekor asu. Maksud saya anjing. Anjing sama halnya seperti binatang lainnya, tak ada kemajuan dalam bercinta dan masih dengan yang itu saja. Tentu saya tidak tahu bagaimana orang-orang Majapahit dahulu bercinta. Tapi tuan-tuan dan nona-nona serta nyonya-nyonya sekalian tahu bagaimana cara kakek dan nenek tuan dulu bercinta, tahu? Tentu rasa lucu dan geli kalau melihat mereka saling mencari kutu atau saling kerikan. Saya juga merasa lucu kalau melihat tuan-tuan bercinta. Coba bayangkan, tuan, iya tuan yang dari tadi sore sudah dandan karena akan jemput pacar nonton sandiwara toh. Dan mereka berdua berjalan bersama melewati tempat-tempat yang gelap untuk bisa berbisik-bisik atau bergandengan tangan, atau kalau perlu lucu juga ya. Dan
kalau sudah sampai gedung sandiwara. Apa lo Dik? Ditonton sandiwarane. Tapi yang bakal tuan tonton ini lain sama sekali. Akibat kemajuan yang didapat oleh umat manusia, semuanya berubah. Ingat tuan-tuan, ini tahun 2010, 50 tahun jaraknya dari zaman tuan-tuan hidup. Iya non. Apa yang sedang kau lakukan, Ngung? Tidak ngapa-ngapain non, cuma omong-omong sendiri saja. Omong-omong sendiri bagaimana toh? Sudahlah, jangan suka ngomong-ngomong sendiri lagi, Ngung. Tentu non, saya tidak suka ngomong sendiri, cuma terpaksa. Oh iya non, tumben tidak ke kantor hari ini. Kau lupa lagi. Sudah berapa lama kau jadi pembantuku? Masih saja belum hafal. Ini hari apa coba, Ngung? Hari Rabu non. Itu. Oh, Hari Rabu itu hari bicaraku, Ngung. Sebab menurut astrologi, hari Rabu itu sangat cocok bagiku. Jadi, aku akan terima tamu sampai sore. makanya non, dari tadi itu sudah saya tanyakan dalam hati saya, kenapa sih kok noni sibuk sendiri di depan kaca? Yalah, ternyata hari ini hari Rabu toh non. Dan nona sedang menunggu tamu ya rupanya. Maklumlah, Ngung. Aku ini kan makin hari makin tua. Aku butuh seorang suami. Padahal aku hanya sempat di rumah pada hari Rabu saja. Hari-hari yang lain aku terpaksa sibuk di luar. Saya tahu non. Saya ini sedih loh, Ngung. Sudah berpuluh-puluh hari Rabu. Tak ada seorang tamu pun yang datang kemari. Itu toh sebabnya nona sedih, khawatir tiap hari. Non, suami itu memang sukar didapat, apalagi sekarang tuh zamannya serba sulit. Tapi kenapa toh yo nona itu tergesa-gesa untuk mencari calon yang akan melamar nona? Nona kan belum terlalu tua juga. Begini loh, Ngung. Bagi seorang gadis, umur itu selalu rahasia. Tapi yang perlu kau tahu, saya ini sudah memasukkan nama saya dalam lebih dari 10 biro perkawinan. Bayangkan, Ngung, 10 biro perkawinan. Padahal semuanya itu sudah lengkap. Sudah kukirimi foto-foto, pose, riwayat hidupku. Tapi toh tetap saja, Ngung, tak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Tak ada seorang pun, Ngung. Ngung! Kamu ini dengar gak saya ngomong apa? Dengar non, tapi ya sabar non. Sabar. Saya ini sudah sangat sabar loh, Ngung. Sudah paling sabar. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu? Saya yakin non, hari ini ada yang datang. Kamu itu tiap hari Rabu ngomongnya begitu terus, Ngung. Tapi mana, Ngung? Tak ada seorang pun yang datang kemari kan?
Ada seorang pun, Ngung. Tapi kenapa toh yo Nona Ya tergesa-gesa? wajar dong, Ngung, kalau aku tergesa-gesa. Aku ini sudah 32 tahun. 32 tahun loh, Ngung. Wanita mana selain aku yang belum punya suami, Ngung? Rasanya cuma aku. Cuma aku yang belum punya suami, Ngung. Tapi Nona ini masih cantik loh. Dan cantik Nona ini bukan main-main. Sudah lah, Ngung. Jangan merayu saya. Kenyataan itu memang selalu pahit, Ngung. Dan celakanya, kita sebagai manusia selalu dihadapkan dengan kenyataan terus-menerus. Non, saya seperti dengar suara sepatu dari luar. Loh, aku juga mendengarnya loh, Ngung. Kula nuwun. Oh, iya Non. Itu tamu Nona yang ditunggu-tunggu. Semoga itu memang benar tamuku, Ngung. Pasti Non, sudah di depan rumah kok ya. Sudah cepat masuk ke dalam, Ngung. Biar aku yang melayani tamu itu sendiri. Siap Non. Sip. Kawin ya Non. Yeneng tawang ono lita. Aku ngenteni ceritamu. Kawin ya Non. Kula nuwun. Ya. Masuk. Selamat pagi, Nona. Gantung benar orang ini. Semoga dia mau melamar saya. Sudah saya masukkan nama-nama saya ke dalam biro perkawinan. Semoga ini adalah hari Rabu yang mujur. Hari Rabu yang berbahagia. Nona. Gusti, Nona. akhirnya dunia kesepian ini akan segera hancur. Sedang melamun ya, Nona. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Tuan. Waduh, pagi-pagi sudah datang kemari. Tentunya ada perlu pentingnya dengan saya. Memang, Nona. Tapi Nona duduklah dulu. Saya mau bicara penting sama Nona. Pasti dia mau melamar saya ini. Ini rumah Nona sendiri. Betul sekali, Tuan. Ini rumah saya sendiri. Bagus juga. Bersih. Tentunya Nona suka memelihara rumah ya. Tidak juga kok, Tuan. Saya ini punya bujang. Bujang. Oh ya, bukan barang baru lagi untuk gadis yang hidup dengan bujangnya. Nona pernah bermimpi. Pernah, tentu saja. Memangnya kenapa ya, Tuan? Maksud saya mimpi digigit ular, Nona. Tepat malam tadi,
Saya bermimpi digigit ular pada jari-jari kaki saya, Tuan. Tapi kok Tuan sepertinya tahu ya? Menurut orang tua zaman dahulu, sudahlah Nona. Rupa-rupanya rencanaku berhasil. Begini Nona, Bagaimana, Tuan? apakah benar Nona yang bernama Retno Asyani Endang Sri Suprapin? Betul sekali, Tuan. Tapi Tuan cukup panggil saya dengan sebutan Ninik. Nini. Terima kasih Nona. Dan umur Nona 32 tahun. Tepat sekali. Nona adalah putri ketiga dari Tuan Martoswikyo. Betul, Tuan. Itu masih ada sedikit sangkut pautnya dengan keluarga bangsawan Blambangan dulu. Memang, Tuan. Saya ini memang dari keluarga bangsawan. Pokoknya Nona yang mengisi formulir ini bukan? Betul sekali, Tuan. Dan rupa-rupanya Tuan telah mengambil formulir itu dari Biro Perkawinan Asmara Jaya. Benar sekali Nona. Kalau begitu, Tuan sudah membaca semua tentunya. Nona rupanya sangat cantik sekali. Tuan ini bisa saja. Begini loh. Banyak gadis-gadis yang memasukkan potret-potret palsu ke dalam biro perkawinan. Mereka itulah yang memburukan nama kami, Tuan. Gadis-gadis yang terlalu jujur. Tapi sebelum saya sampaikan maksud saya yang terakhir, bolehkah saya mengecek kembali Nona? Boleh, tentu saja. Sangat boleh, Tuan. Silakan. Nona punya rumah di Jalan Sawo ini. Dan Nona juga punya luas tanah 150 kali 100 meter di luar kota. Itu benar Nona? Benar sekali, Tuan. Nona punya gaji 3 juta sebulan. Kadang-kadang menerima juga uang lemur yang lumayan jumlahnya. Dan jangan lupa juga, Tuan. Gaji saya ini akan naik bulan depan. Akan naik. Betul, akan naik. Baik Nona. Dan yang terpenting, Nona punya uang simpanan di bank sebanyak 100 juta rupiah. Itu benar juga, Tuan. Tapi soal jumlah, sepertinya Tuan ini ada sedikit kehilafan. Simpanan saya itu yang benar kira-kira... Stop. Kita putuskan saja pembicaraan ini. Gadis yang memiliki sedikit simpanan di bank tak menarik bagi calon suami. Sebentar, Tuan. Sepertinya Tuan ini ada salah tangkap pada kalimat saya. Duduklah dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Duduk ya, Tuan. Lagi pula, ini kan masih pagi, Tuan. Pagi-pagi begini mau kemana, toh? Ya maksud Nona seperti apa? Maksud saya begini loh, Tuan. Saya ini memang memiliki sejumlah simpanan di bank. Terus? Tapi saya tidak menyimpannya pada satu bank saja, begitu loh. Tidak pada satu bank saja? Betul sekali. Kalau begitu baik juga. Jadi Nona sudah mencukupi syarat minimum bagi seorang istri yang ideal. Istri yang ideal? Ya. Istri yang ideal? Yang lain-lain kita putuskan saja nanti. Jadi Tuan benar-benar datang kemari untuk membicarakan perkawinan, toh? Tak lain dan tak bukan Nona. Terima kasih banyak, Tuan. Tak lain dan tak bukan. Alangkah indahnya kata-kata itu. Laki-laki yang datang juga tidak terlalu bobrok wajahnya. Aduh Gusti, betapa bahagianya hidup ini. Akhirnya, dunia kesepian ini akan segera hancur. Nona. Aduh.
Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan ini? Tentu sangat bisa, Tuan. Tapi sebelum itu, saya izin masuk dulu ke dalam sebentar, tidak apa-apa, Tuan. Silahkan, Nona. Terima kasih, Tuan. Mbak Mimi. Mbak Mimi sedang cari suami. Sampailah sibuk setiap hari. Mbak Mimi punya gaji tinggi. Justru itu saya kemari. Mbak ini lagi golek bojo. Laras mas. Saben dandan mesti pendak dino rebo. Ela dalan wis ana sing teko. Ya tak Sing teko marai gelo. Pagi, Tuan. Selamat pagi. Astagfirullahaladzim. Kau kan yang dulu ikut Mas Tono ya? Bener, Laras. Kemana dia sekarang? Beliau pindah rumah dan saya terpaksa pindah pekerjaan juga. Kerja di sini jauh lebih enak, Tuan. Oh begitu. Ya, begitu. Monggo diminum. Oh iya, Tuan. Ada perlu apa dengan nona rumah? Cuma urusan rutin biasa. Kerja apa-apa seret sekarang. Urusan rutin macam gimana, Tuan? Barangkali Tuan ini sobat nona rumah ya? Nona saya ini cocok sekali dijadikan sobat loh, Tuan. Nih, orangnya baik, ramah tamah, tidak sombong, suka menabung. Tapi dia tuh Sering apa? cuma sering sibuk aja. Bagus sekali. Tepat sekali. Tepat bagaimana, Tuan? Ya tepat untuk urusan saya ini. Saya nggak tahu, Tuan. Pokoknya nona saya itu gadis yang baik dan tidak suka keluyuran. Dan sudahlah, Tuan. Pokoknya nona saya ini gadis yang cantik sekali. Kau ini macam anu saja. Monggo diminum loh, Tuan. Oh iya, Tuan. Kerja apa sekarang? Masih macam dulu juga. Oh, masih seperti dulu. Makelar. Leres. Lantas harga mobil dan sepeda motor bagaimana, Tuan? Benar makelaran. Tapi bukan makelaran sepeda motor dan mobil. Kan motor juga. Tuan pasti makelar rumah ya? Bukan, semuanya bukan. Sudah sana kau masuk. Aku tak butuh bicara sama kau. Aku cuma butuh bicara sama nonamu itu. Makelar mobil bukan, motor bukan. Ya Allah, makelar apa lagi sekarang ya? Tuan pasti makelar kapal terbang atau kereta api ya, Tuan? Astagfirullahaladzim. Langkung. Prek.
Tentunya sudah Tuan baca semua syarat-syarat yang saya ajukan untuk calon suami saya, bukan? Sudah, Nona. Ini dia, Tuan. Saya membawa daftar turunan dari syarat-syarat tersebut. Barangkali ada juga yang saya lupa. Coba tolong bacakan, Nona. Aduh, maaf, Tuan. Silakan. Nomor 1. Calon suami saya harus seorang yang intelek. Artinya paling sedikit harus memiliki ijazah sarjana muda. Ya, betul. Nomor 2. Calon suami saya harus seorang yang matang. Artinya tidak seperti anak-anak lagi yang boseni. Oke. Nomor 3. Calon suami saya harus seorang yang tidak punya cacat luar dan dalam. Artinya cacat yang bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Bisa dipahami, Tuan? Bisa, Nona. Dan sekarang nomor 4. Ini perlu diingat dan dicatat baik-baik ya, Tuan. Calon suami saya harus seorang yang bebas, artinya tidak memiliki istri. Baik yang terang maupun yang gelap. Tentu, Nona. Tentu. Saya rasa itu sangat penting untuk Tuan perhatikan. Mengingat banyak sekali loh, Tuan, orang yang menipu ke sana kemari. Saya paham, Nona. Kalau tak salah ada juga syarat tentang penghasilan dan gaji, bukan? Kalau soal itu bisa kita rundingkan secara berdamai, Tuan. Bagaimana kalau calon suami Nona berpenghasilan 1 juta per bulan? 1 juta? Ya. Aduh. Itu sih sedikit sekali loh, Tuan. Mana cukup buat biaya sehari-hari. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Asal jangan terlalu banyak menyakiti hati saya. Siapa pula yang mau menyakiti hati Nona yang manis ini? Alah, sudahlah Tuan. Jangan merayu saya seperti film India. Toh pembicaraan kita juga belum tentu jadi, Nona. Duh, pembicaraan ini harus jadi dong. Sudah terlampau sepi dunia ini. Menurut pandangan saya, perbincangan kali ini sudah mencapai perselesaian paham. Tinggal pelaksanaan perkawinan, Nona. Pelaksanaan perkawinan? Ya, Bagaimana itu, Tuan? siapa yang menanggung segala ongkosnya? Tentu saja pihak laki-laki dong, Tuan. Ya toh? Pihak laki-laki toh, Tuan? Bagaimana kalau kita kompromi saja? Kompromi maksudnya bagaimana ini? Anulah, 50-50. 50-50? Aduh. Itu sih kalau terpaksa benar baiknya, Tuan. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa juga. Tapi perlu diingat ya, Tuan, saya ini hanya bisa melaksanakan perkawinan pada hari Rabu dan Sabtu sore. Hari-hari yang lain saya penuh. Itu terserah, Nona. Masing-masing berangkat sendiri dari rumah kembali ke kota. Dan di sana menandatangani surat perkawinan, begitu. Dan masing-masing dari kita harus membawa saksi untuk menjamin ketetapan syarat-syarat tadi. Dan saksi tersebut harus berani bersumpah di depan polisi. Memberi jaminan kedua bakal pengantin. Kalau seorang tak memenuhi syarat, misalkannya Nona, maka polisi berhak turut campur tangan dalam urusan ini. Dan Nona bisa masuk wil lantaran terbukti memasukkan surat pernyataan. Sebentar, Tuan. Kok ini tiba-tiba menyangkut polisi toh? Saya ini agak takut loh sama polisi, Tuan. Ini syarat mutlak, Nona. Apakah Nona curang? Saya ini tidak curang, Tuan. Tidak sama sekali. Tapi kalau sudah urusannya sama polisi,
Ya, saya gemetar juga. Begitu loh maksudnya, Tuan. Apa sebaiknya kita batalkan saja perkawinan ini? Jangan dibatalkan, Tuan. Kan dari tadi kita sudah bicara panjang lebar. Masa mau dibatalkan begitu saja? Jangan dibatalkan. Lalu bagaimana, Nona? Ya sudah. Saya menerimanya. Tinggal satu persoalan lagi. Persenan untuk penghubung. Persen untuk penghubung. Itu maksudnya bagaimana, Tuan? Seorang penghubung dalam jasa biro perkawinan harus mendapat tegan prestasi untuk jasanya. Dan uang itu harus ditentukan juga jumlahnya sekarang, Nona. Tapi kan tak ada persoalan penghubung dalam urusan kita ini, Tuan. Tuan ini datang kemari untuk melamar saya, kan? Tuan datang kemari untuk melamar saya, kan, Tuan? Saya sudah menerimanya, Tuan. Lalu apa lagi? Nona, rupanya Nona tafsir. Salah tafsir bagaimana, Tuan? Tuan rupa-rupanya telah jatuh cinta kepada saya, kan? Tuan telah jatuh cinta kepada saya, kan, Tuan? Saya juga telah jatuh cinta kepada Tuan. Saya sungguh jatuh cinta kepada Tuan. Saya salah tafsir di mana? Nona salah tafsir. Justru pada hal yang penting. Nona salah tafsir. Saya salah tafsir di mana, Tuan? Bukankah dari tadi kisah kita ini kita sudah membicarakan perkawinan, Tuan? Kita telah membicarakan perkawinan panjang lebar. Dengarkan dulu, Nona. Saya salah tafsir di mana, Tuan? Saya salah tafsir di mana? Begini, Nona. Nona kira saya kemari untuk melamar Nona? Ya kalau bukan buat melamar, buat apa lagi, Tuan? Benar. Tapi bukan saya sendiri yang mau mengawini Nona. Saya hanya seorang makelar. Makelar? Jadi Tuan ini cuma seorang makelar. Jadi maksud Tuan, ada orang di belakang Tuan yang akan mengawini saya? Begitu? Begitu, Nona. Tapi kenapa dia tidak datang sendiri, Tuan? Kalau begitu saya belum bisa menentukan. Kenapa Tuan tidak bilang dari awal kalau bukan Tuan yang akan mengawini saya? Semua persyaratan yang Nona tulis sudah dia penuhi. Nona minta apa lagi? Ya tapi kenapa dia tidak datang sendiri, Tuan? Begitu loh maksud saya. Hari ini dia ke rumah sakit. Sedangkan Nona hanya menerima tamu pada hari Rabu saja. Jadi terpaksa saya harus melamarkan dia. Tapi minggu depan ia sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, Nona. Lalu tampang dia bagaimana kira-kira, Tuan? Nona jangan khawatir. Jangan khawatir. Dia jauh lebih baik dari apa yang Nona sangkakan. Dia orang alim. Pernah keluar negeri meskipun cuma sebentar. Dan yang terpenting, dia telah jatuh cinta begitu melihat gambar Nona. Dan mau menyerahkan jiwa raganya untuk mendapatkan Nona. Tapi kan saya belum pernah melihatnya, Tuan. Tanpa tetapi, Nona. Tanpa tetapi. Nona akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tentu. Apakah Tuan ini benar-benar bisa menjamin? Tentu, Nona. Saya akan memberi jaminan asalkan Nona mau saja. Nona Ayu.
sekarang sukar untuk mencari orang yang mau jatuh cinta, Nona. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Ya sudah, Tuan. Untuk saat ini, saya mau menerimanya. Bagus. Jangan meragukan kualitas saya sebagai seorang maklar, Nona. Nona, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Sekarang sudah jam 10 pagi. Saya mesti buru-buru pergi karena ada urusan maklar lain. Yang penting, Nona sudah setuju. Yang lain-lain kita telepon saja nanti. Terserah Tuan sajalah. Asal Tuan yang menanggung calon suami saya itu. Jangan takut, Nona. Jangan takut. Jangan lupa untuk menuliskan surat pernyataan bahwa lowongan sudah terisi, Nona. Ini penting. Toh, Nona tak mau punya suami 2 orang, bukan? Akan saya telepon biro-biro perkawinan itu dengan segera, Tuan. Jangan lupa segala-galanya, Nona. Saya meminta maaf dengan besar-besarnya. Selamat pagi, Nona. Akhirnya, aku akan kawin. Aku akan kawin. Tapi dengan seorang yang belum pernah aku kenal. Nasib. Tapi ya sudahlah. Yang terpenting adalah aku akan kawin. Itu adalah suatu kebahagiaan bagiku. Wahai hari Rabu yang hilang gemilang, aku akan kawin. Maaf, Nona. Ada apa lagi, Tuan? Saya ada sedikit kelupaan. Tadi sudah ditentukan berapa Nona harus bayar pada saya. Tarif saya 2 juta rupiah untuk setiap perkawinan yang saya rancangkan. 2 juta? Apa tidak bisa kurang, Tuan? Tak ada tawar-menawar lagi, Nona. Bagaimana kalau saya bayar separuh dulu? Silahkan.
Rp1.000.000 saya terima. Sisanya nanti setelah perkawinan telah berlangsung. Tuan, sebentar. Ada apa? Kira-kira berapa umur calon bakal suami saya itu? Saya lupa tepatnya, Non. Dia tinggi, manis, dan cocok buat Nona. Persis seperti potret ini, Nona. Tuan, sebentar. Seperti potret itu. Itu kan potret almarhum ayahku. Jadi aku harus menikah dengan orang seusia ayahku. Gusti. Tidak masuk akal rasanya. Sudah berpuluh-puluh hari Rabu menunggu. Akhirnya aku harus menikah dengan orang seusia ayahku. Ya Allah. Sial betul nasib saya. Gusti. Ada apa, Non? Non, ada apa? Sudah pergi tamu tadi, Non? Non? Ada apa, Non? Sudah, Ngung. Sudah pergi tamu tadi. Tapi begini loh, Ngung. Iya, Non. Bagaimana? Duduklah dulu, Ngung. Iya, Non. Aku ini kan akan kawin, Ngung. Iya. Aku akan kawin. Iya, Non. Tapi kalau aku jadi kawin nanti, kau terpaksa harus keluar dari rumah ini, Ngung. Sebab tentunya sebagian kerjamu sudah bisa dikerjakan oleh bakal suamiku, Ngung. Begini saja, Ngung. Sekarang, kamu sediakan sekadar makanan untuk makan malam kita berdua. Bagaimanapun, kamu harus bahagia pulang, Ngung. Sebab aku akan kawin, Ngung. Aku akan kawin. Aku akan kawin, Ngung. Iya, Non. Aku akan kawin. Nona, Nona. Kawin, Non. Saudara-saudara, ini tahun 2010. Semua mengalami kemajuan. 50 tahun jaraknya dari zaman tuan-tuan hidup. Semua serba praktis dan cinta tentu bisa selesai praktis.
Tuan tak lagi bisa mendengar bisik-bisik di tempat gelap atau bergandengan tangan sambil berjalan. Tak ada lagi tuh namanya cubit-mencubit atau sentuh-sentuhan mesra di antara dua orang kekasih. Tak ada lagi cium-cium dalam gelap, itu sudah tidak ada lagi tuan-tuan. Hal tersebut sudah dilindas oleh sejarah. Zaman menghendaki hal-hal yang lebih praktis. Ingat tuan-tuan, zaman sudah berubah dan akan selalu berubah. Para hadirin sekalian, selamat malam. Rabu.